Kedengeran, kedengeran. Oke, Kedengeran. Alhamdulillah kalau kedengeran. Sebentar, sebentar. Ya, ya, teman-teman, salam kenal semuanya. Bagi yang belum kenal, aku di sini adalah Soraya Nazia, SDU SR12, yang IC Corp ya, yang lebih dikenalnya. Kalau misalnya teman-teman belum kenal, mungkin ada yang belum kenal. Jadi IC Corp ini kita sudah punya beberapa DU, kayak anak pertama aku SDU Yeyen Fitriani. Nah, dari Yeyen Fitriani juga ada tim, ada Hendra, ada DU Hendra, DU Labib gitu. DU Yuninda gitu, banyak kayak gitu. Terus misalnya yang kedua anak aku Amriani Sipa, SDU Amriani Sipa. Lalu berikutnya ada juga anak aku DU Ilah. Nah, Ilah Fadilah. Terus dari ini ada juga anak yang keempat aku adalah Mbak Samila Mumtaz. Dari Mbak Samila misalnya ada eh, Mbak Deu Rere gitu kan, Deu Irma gitu, ada Deu Devi kayak gitu. Jadi aku di sini bisa dianggap eh, nenek-nenek. Ayang maaf ke mute yang. Ya, maaf maaf. Oh iya maaf. Oke, bentar. Kok hilang sih? Ya, ya. Tadi kepotong sampai mana? Nggak tahu ya, aku juga lagi nggak ngeh. Nah, jadi aku di sini bisa dibilang SDU SR12 yang menaungi DU-DU teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman di sini ada mitranya, ada DU dari SDU Yeyen, SDU Hendra, DU Samila, DU Amriani Sipa, DU Ila, DU Yulianti, mungkin DU Yuninda, DU Labib, dan lain-lain gitu. Jadi kita semua adalah keluarga besar ICCOP. Nah, dari sini aku sekarang mau langsung lanjut ke materi aja ya teman-teman. Materi malam ini adalah mindset sukses berbisnis SR12. Nah, aku mau kasih pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu mindset? Akan ada hadiahnya apa ya? GoPay atau ShopeePay 50.000 deh. Ayo, siapa yang tahu itu mindset? Boleh angkat tangan ya, Yang boleh mau jawab boleh langsung open mic ya. langsung open mic, boleh angkat tangan, boleh. Oh, yang angkat tangan Mbak Mariamah, boleh silakan Mbak Mariamah dibuka mic-nya. Boleh silakan dijawab Mbak. Silakan Mbak Mariamah, boleh. Mindset itu cara berpikir kita ke depannya gitu. Apalagi? Itu aja. Ya, setahu aku tuh mindset tuh cara berpikir kita untuk ke depannya harus ambil langkah apa gitu. Hmm, hampir, hampir betul. Mbak Mariana ini dari DU siapa? Safitri, Oh, Safitri tim Ilah ya? Agen ya, agen ya, Mbak Safitri. Tangerang ya, ya? Oh ya iya. Tang. Jadi eh, anak cucunya DU Ilah Fadilah ya. Ada Ya. lagi selain Mbak Mariana, Mariamah, mohon maaf. Selain Mbak Mariamah, siapa lagi yang mau jawab? Aku, Mbak, Siapa? Mbak Yuli. Mbak Yuli boleh. Mbak Yuli DU siapa nih? Yuli Endasari. DU, DU Yulianti. DU Yulianti. Boleh. Silakan Mbak Yuli. Namanya sama ya nih calon DU juga insya Allah ya. Amin. Amin. Lanjut Mbak Yuli, silakan. Ya, mindset itu adalah pola pikir kita atau cara berpikir kita hampir sama sih ya kayak tadi. Pola pikir Mm-mm. kita, menurut saya mindset, kalau pola pikir kita baik, biasanya mindset kita itu baik, insya Allah akan jadi yang baik.
Jadi Oh, mindset itu adalah pola pikir atau cara berpikir. mindset adalah pola pikir atau cara berpikir, ya boleh. Oke, karena ini dua aja ya. Karena menurut aku dua-duanya hampir betul, aku kasih dua-duanya hadiahnya ya. Nanti boleh kita japri nomor HP-nya ke atau ke DU-nya ya. Nanti aku kasihnya ya Oke, hadiahnya. alhamdulillah. Terima Jamal dan kasih, Mbak Mbak. Yuli. Ya, Ya, lanjut. Jadi betul, mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir di sini adalah bukan sekedar pola pikir biasa, tapi pola pikir yang kita bentuk dengan keyakinan yang dilakukan terus-menerus. Jadi pada akhirnya akan menjadi pikiran bawah sadar yang nantinya bisa mempengaruhi tindakan kita gitu. Jadi bukan sekedar pola pikir. Oh iya, kalau pola pikir ya kita berpikir kan sering gitu ya, kita mikirin sesuatu. Tapi kalau kita berpikir tanpa menjadi keyakinan, tanpa kita yakini, tanpa menjadikan perbuatan itu bukan mindset gitu. Nah, mindset itu ada dua ya, fixed mindset dan grow mindset. Fixed mindset itu gimana sih? Fixed mindset itu yang kita nggak suka tantangan gitu. Kalau misalnya ada tantangan nih, misalnya kita jualan SR12, tapi ada tantangan dikit nih. Aku biasanya jualannya online, tapi diajak offline, misalnya diajak sama DU-nya, yuk misalnya kita ke kelurahan, yuk kita demo produk SR12. Terus dia langsung nolak, nggak mau, aku kan biasanya online, aku orangnya nggak percaya diri. Nah, itu dia fixed mindset gitu. Dia membatasi dirinya, tidak mau bertumbuh gitu. Kalau sedangkan orang grow mindset dikasih tantangan sama DU-nya, yuk kita ke kelurahan dekat rumah kamu, yuk aku temenin gitu untuk demo produk SR12, nanti aku yang bantu ngomong gitu. Itu langsung, ayo mbak, boleh mbak, kapan, ya langsung semangat, dia langsung antusias kayak gitu. Kalau misalnya dia fixed mindset, dia udah eh, dihindari aja tuh tantangannya, nggak diambil kayak gitu, nggak lihat peluang. Yang berikutnya, fixed mindset itu orang yang punya fixed mindset itu orang yang mudah menyerah. Jadi baru ketemu tantangan di awal kecil, udah langsung, ya udah deh, aku udah segini aja deh, kayaknya omset aku di SR12 gitu. Padahal ayo DU-nya nyemangatin, ayo semangat lagi Kak, sedikit lagi kamu 200.000 lagi kamu bisa jadi sub agen loh gitu. Tapi dia udah langsung, uang dari mana ya Mbak? Tinggal 1 hari lagi kayak gini, aku harus jualan ke siapa? Dia langsung nyerah tuh. Padahal kalau dia, oh iya ya, diingetin sama DU-nya, oh ini tanggung nih, 200.000 lagi kamu bisa capai omset sub agen gitu. Oh iya ya, Kak, aku jualan dulu deh. Misal bisa japriin orangnya, japriin customer, kayak gitu. Jadi kalau yang grow mindset itu gigih, bisa menerima tantangan, kalau yang fixed mindset itu mudah menyerah. Lalu berikutnya adalah kalau orang yang punya fixed mindset itu eh, tidak suka dikritik gitu. Jadi menolak kritikan. Sedangkan orang yang grow mindset itu belajar dari kritik. Jadi kita tuh mau dikritik, misal, ih aku sebenarnya udah bisa ngomong nih di depan orang untuk prospek gitu, untuk ngejelasin produk atau manfaat SR12, manfaat produk SR12. Tapi kamu ngomongnya masih kurang lantang, masih nggak percaya diri gitu. Ngomongnya untuk kesan di awal kan kita perlu eh, mengambil waktu atau simpati orang itu kalau misalnya offline harus memberikan kesan pertama kayak gitu di awal biar dia mau mendengarkan kita kayak gitu dikasih kritik kayak gitu atau masukan sama DU-nya tapi oh gitu ya Mbak tapi nggak didengerin nggak dilakuin gitu jadi malah menolak malah nggak nurut lah gitu. Lalu berikutnya, kalau yang fixed mindset itu merasa terancam oleh kesuksesan orang lain gitu. Jadi dia punya ilmu, tapi dia ngerasa kalau dia ngasih ilmu itu nanti orang lain tuh akan lebih sukses dari dia. Jadi dia pelit gitu, pelit memberikan ilmu gitu. Malah ngerasa terancam, kalau gue kasih ilmu gue nanti orang lain yang lebih sukses gue enggak kayak gitu. Itu fixed mindset. Sedangkan kalau orang yang grow mindset, oh iya kalau gue ngasih ilmu, gue dapat amal jariah, gue dapat pahala. Apalagi kalau ilmu yang gue kasih ke dia dimanfaatkan dengan baik, disalurkan lagi ke banyak orang, itu pahalanya akan terus mengalir kayak gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh fixed mindset dan grow mindset. Nah, di SR12 sendiri, kekuatan pikiran dalam bisnis SR12 adalah sesuatu yang luar biasa.
Kenapa? Pikiran kita itu bisa menjadi magnet keberhasilan atau justru bisa menjadi penghalang dalam bisnis. Ya, jadi misalnya aku dulu sama suami sempat mikir, udahlah, kita mah jadi agen aja. Dulu zaman dulu SR12 agen tuh 45%. Makanya aku dulu termasuk orang yang lama naik DU-nya. Udahlah, kita mah jadi agen aja, 45% aja udah paling gede loh dibanding bisnis lain gitu. Bisnis lain tuh untuk di level paling tinggi aja diskonnya cuma 30%, kita cuma dapat 45%, udah alhamdulillah gitu. Padahal kalau kita ngejar untuk sedikit lagi gitu, kita akan bisa dapat diskon 55% karena SDU itu 55% ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada SDU, adanya cuma DU. DU itu diskonnya 50% sekarang. Nah, untuk kejar 10%-nya itu kita aku udah berpuas diri sama posisi agen gitu. Makanya untuk capai distributor tuh udahlah segini aja udah alhamdulillah gitu. Agak lama gitu. Nah, teman-teman jangan sampai kayak gitu. Jadi aku mau ngajarin jangan sampai teman-teman udah berpuas diri sama level teman-teman sekarang gitu. Aku maunya teman-teman semua yang ada di sini semangat jadi distributor, bahkan kalau bisa sebelum 1 tahun teman-teman udah bisa jadi distributor. Gimana caranya? Ada nggak sih di sini yang mau jadi DU juga? Boleh dibuka mic-nya. Ada yang mau jadi DU juga nggak? Kira-kira di sini semuanya? Mau. Mau Udah. satu orang yang mau? Mau. Mau kan? Jangan cuma mau doang nih. Gimana caranya buat kita jadi DU gitu? Nah, bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk kita jadi DU? Yang pertama adalah miliki mindset yang positif. Jadi kita harus punya mindset yang positif. Kita harus yakin kalau kita itu mampu jadi distributor. Nah, untuk jadi distributor itu kan nggak mudah ya. Pasti kita harus bisa mengatasi problem dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita masih mikir bahwa SR12 mah cuma buat tambahan aja, tambahan penghasilan, hasilnya paling ratusan ribu gitu. Hasilnya cuma sedikit, hasilnya mah segini-segini aja gitu. Kita mikirnya masih begitu. Terus ini yang harus kita hilangkan gitu. Jangan sampai kita yang membatasi diri kita untuk mencapai sesuatu yang besar gitu. Hasilnya sedikit, hasilnya segini, belum nyampe 1 juta untung aku jualan SR12 gitu. Itu karena teman-teman yang membatasi pola pikir teman-teman sendiri. Jadi mulai sekarang kita harus bisa melawan diri kita sendiri, lawan pikiran negatif, lawan ketidakyakinan kita. Ya, jadi yang kita lawan adalah lawan rasa malas diri kita, lawan sifat yang terus mengeluh, selalu mencari alasan gitu. Itu yang harus kita lawan. Musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri atau kemalasan diri kita sendiri. Kita teman-teman di sini nggak bermusuh atau nggak menjadi saingan. Mitra-mitra SR12 yang lain tuh nggak jadi saingan gitu. Justru saingan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita udah berhasil belum melawan diri kita gitu. Kita udah berhasil lolos belum lawan kemalasan kita, lawan kemageran kita, lawan banyak alasannya kita. Udah berhasil belum gitu. Kalau kita berhasil melewati itu semua gitu, kita akan bisa menjadi distributor. Distributor itu mudah. Nanti akan aku ajarin step-stepnya ya untuk jadi distributor. Nah, jadi hal yang harus kita lawan adalah diri kita sendiri gitu. Kenapa kita harus ngelawan diri kita sendiri? Karena diri kita yang sekarang itu kita cuma berpendapat, ya udahlah ngejalanin bisnis SR12 mah begitu aja, ngalir aja, nggak usah nentuin level, nggak usah berpatokan sama target omset, nggak usah semangat ngejar penghasilan. Padahal sebenarnya kita kalau punya uang banyak pasti seneng, pasti mau. Kalau kita punya uang banyak bisa berangkatin haji orang tua, bisa bangun rumah, bisa kasih pendidikan yang bagus buat anak-anak. Kan itu semua pakai uang ya. Tidak dipungkiri gitu. Orang Islam itu harus kaya. Karena banyak ibadah yang harus kita lakukan dengan uang gitu. Kayak berangkat haji pakai uang, umroh pakai uang gitu. Kalau kita nggak punya uang,
kita nggak akan bisa untuk berangkat haji, untuk umroh gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita punya uang banyak biar kita bisa beribadah lebih dekat sama Allah gitu. Kita bisa main ke Baitullah kalau misalnya benar-benar lagi galau gitu, mau berangkat umroh, ya udah tinggal berangkat gitu. Jangan sampai mikirin ntar duit dari mana ya gitu. Itu yang harus kita hindari gitu. Kita harus berpikir positif, Allah tuh maha kaya, Allah yang akan memampukan kita asal kita mau berikhtiar atau kita mau berusaha gitu. Jadi gimana sih ini gitu? Kita harus apa yang kita harus lakukan gitu. Kalau mohon maaf ya. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan kalau kita mau jadi distributor? Yang pertama, tadi, miliki mindset yang positif, lawan rasa malas kita, lawan diri kita yang saat ini untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Nah, sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita meningkatkan keimanan kita, nanti untuk meningkatkan kita juga melawan rasa malas kita gitu. Kita tingkatkan. Nanti bulan Ramadan justru SR12 itu jualan akan makin laris manis. Susu, sari kurma, habatus sauda, VCO, lemonku, madu, itu produk-produk best seller SR12 saat bulan Ramadan. Dan nanti menjelang Idul Fitri, bedak, lipstick, itu juga akan menjadi produk-produk best seller gitu. Jadi kalau bergabung di SR12 ini enak. Jadi satu brand tapi ada ratusan produk gitu, ada ratusan jenis produk. Jadi teman-teman nggak harus ini mau jualan lipstick lari ke brand A, jualan ini lari ke brand B, nggak usah. Di SR12 aja fokusin SR12, teman-teman udah bisa jual semua produk kayak gitu. Nah, tadi aku mau kasih tahu cara jadi distributor. Aku punya kunci rahasia untuk jadi distributor SR12. Yang pertama, Ayang bisa share screen yang itu nggak sih? Halo yang bisa share screen yang aku kirim nggak? Adminnya mohon maaf mungkin lagi kemana yang nggak kelihatan. Lanjut aja dulu ya. Kunci rahasia bisnis SR12 yang pertama adalah untuk teman-teman reseller, marketer, latih penjualan 150.000 sehari sampai 250.000 sehari. Jadi, teman-teman yang baru bergabung atau udah lama jadi mitra SR12 tapi levelnya masih di reseller aja, masih marketer aja, nggak semangat untuk up level jadi sub agen, padahal kalau diseriusin SR12 sangat menghasilkan. DU di sini sudah banyak yang membuktikan kayak DU Yeyen, SDU Yeyen gitu ya. Punya rumah 2, mobil ada banyak gitu kan ya. Mau umroh kapan aja berangkat tinggal berangkat gitu ya. Terus Mbak Mila gitu. Rumah 2. Ya, rumahnya 2 kan ya Mbak Mila. Mana Mbak Mila? Mobil Alphard gitu. Jadi itu semua wasilah SR12 gitu. Alhamdulillah atas izin Allah. Dulu aku tahu perjuangan DU-DU teman-teman gitu ya yang luar biasa. Nanti ini aku pembuka awal ya. Jadi insya Allah setiap bulan kita akan rutin Zoom seperti ini. Nanti akan diisi sama DU-DU hebat IC-Corp berikutnya. Nanti teman-teman bisa belajar dari kisah suksesnya mereka, kisah perjuangannya mereka. Nanti kita akan kupas tuntas satu-satu gitu ya. Jadi untuk jadi DU itu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Nah, untuk teman-teman reseller adalah balik lagi yang pertama, latih penjualan 150.000 sampai 250.000 sehari. Jadi, teman-teman di sini harus pilih satu produk andalan kalau saran aku ya. Makanya kalau di grup aku sekarang yang konsultan sukses IC Corp itu setiap hari kita akan kasih produk iklan itu Gomilku. Kalau aku produk unggulannya Gomilku. Jadi teman-teman kita kasih iklan 2 misalnya. Satu produk wajib yang harus diiklankan setiap hari itu Gomilku, dan yang kedua produknya bebas, mau apa aja, mau posting produk apa aja tuh bebas, terserah
Teman-teman bisa lihat dari Telegram. Tapi kalau yang Gomilku ini rutin aku kasih iklan setiap hari. Jadi kita harus punya pilih produk andalan, produk yang paling gampang dijual ke semua orang, produk yang paling cepat repeat ordernya gitu. Contohnya kan Gomilku gitu. Karena kenapa sih Gomilku? Gomilku ini kan Gomilku ini bisa diminum mulai dari anak 6 bulan yang sudah empasi atau sudah minum sufor sampai lansia gitu. Jadi seluruh anggota keluarga itu bisa minum Gomilko SR12 gitu. Nah, kalau bisa diminum seluruh anggota keluarga, berarti produk ini lebih cepat habisnya, ya kan? Kalau lebih cepat habisnya, customer berarti lebih cepat repeat ordernya. Kalau lebih cepat repeat order, berarti teman-teman omsetnya akan cepat tercapai gitu, akan bisa meraih target yang akan ditentukan gitu. Nah, contohnya kita kasih Gomilku gitu. Nah, aku kasih contoh. Misalnya seorang reseller melatih diri dengan jualan 150.000 per hari selama 30 hari. Jadi 150.000, mohon maaf nggak ada papan tulis ya. 100 coba aku coret-coret, kalau coret-coret kelihatan kalau dicoret-coret kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan juga ya, kecil ya. Ya udah deh, ngomong aja nggak apa-apa ya. Nanti mohon maaf, mungkin nanti gambarnya yang itu nanti dikirim ke DU-DU masing-masing. Sebentar, aku kirim ke grup dulu ya gambarnya. Nanti ini bisa diteruskan, mungkin DU-DU-nya bisa kasih ke grupnya masing-masing. Keluarga DU, IC. Nah, jadi latih penjualan 150.000 sehari. Bentar. 150.000 sehari selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, 150.000 kali 30 kan 4.500.000. Nah, teman-teman dari sehari jualan 150.000, teman-teman sudah bisa punya omset 4.500.000. Omset 4.500.000 untuk reseller ini diskonnya kan 20% ya reseller. Reseller 20%, 4.500.000 kali 20%. Teman-teman punya penghasilan bersih 900.000 dari cuma jual 150.000 sehari. Anggap kita jual Gomilku satu Gomilku apa tuh yang gede yang 600 gram kan 136.000 ya. 136.000, sisanya tinggal 24.000. Terserah mau produk apa gitu. Produk yang lain boleh, mau sabun boleh gitu. Jadi atau kalau mau lebih praktis, teman-teman targetin kalau yang renceng kan 215, malah lebih gede, makin gede targetnya. Aduh, mohon maaf kok hilang ini. Oh ya itu ya. Nah, kayak gitu ya ini. Jadi kita targetin 150.000 sehari itu kan omsetnya 4.500.000, 20%-nya 900.000. Cuman jual satu atau dua produk yang senilai 150.000 dalam sehari, teman-teman dalam sebulan udah punya penghasilan 900.000. Nah, omset 4.500.000 ini teman-teman udah langsung bisa dapat tiket pertama jadi subagen. Nah, kan reseller kan 20%. Kalau subagen biasa kan target omsetnya cuma 4 juta ya. Nah, kalau teman-teman jualannya 150.000, teman-teman omsetnya 4.500.000, lebih tinggi 500.000 dari target omset standarnya SR12. Lalu yang kedua, reseller, kita melatih reseller ini untuk jualan 250.000 sehari. Jadi 250.000 dikali 30 hari, dalam sebulan teman-teman ini omsetnya 7.500.000. Jadi 250.000 kali 30 hari, sebulan itu 7.500.000. Lalu profitnya berapa? Teman-teman kan reseller nih, reseller jualannya omsetnya udah 7.500.000. Wah, keren banget ini. Profitnya 20%, 20% kali 7.500.000 atau hasilnya 1,5 juta. Teman-teman bisa punya penghasilan dari rumah 1,5 juta dari SR12 gitu. Padahal cuman share iklan gitu. Jadi kalau misalnya kita, aku belum nyampe nih
kita targetin diri kita, anggap yang renceng tadi ya, yang 215 atau 220 susu gitu ya. Susu yang kalau yang gold kan 220 ya satu renceng. Tinggal tambahin 30.000 lagi gitu. Wah, aku kalau belum kejual Gomilku renceng satu nih gitu, satu pak gitu, aku belum bisa closing. Jadi kita kerjanya makin maksimal gitu. Kita targetkan aja itu seperti itu. Lalu yang ketiga adalah reseller, yang kita latih reseller atau diri kita nih teman-teman semua yang di sini, kita melatih diri kita dengan jualan 500.000 sehari. Jadi 500.000, misalnya udah berhasil nih ngelewatin yang 150.000. Jadi kalau teman-teman di SR12 melakukan ini, hasilnya nggak akan begitu-begitu aja. Hasilnya pasti akan luar biasa, punya penghasilan jutaan bahkan puluhan juta nanti dari SR12 gitu. Karena pertama kita punya target untuk diri kita sendiri. Jadi jangan ngikutin target standar SR kan biasa tuh kecil ya. Kita targetnya harus melampaui itu. Mulai dari targetin diri kita dari 150.000. Kalau udah berhasil nih alhamdulillah, sekarang aku udah ngerasain 900.000 sebulan profit dari SR12 gitu. Aku mau challenge diri aku, bulan berikutnya jualannya naik jadi 250.000 gitu. Wah, kalau 250.000 kan untungnya 1.500.000. Masya Allah, cuman kerja dari rumah tapi bisa menghasilkan 1.500.000 gitu. Wow, jangan puas sampai situ lagi. Kalau udah sampai 250.000 sehari, targetin lagi. Sehari mau jual 500.000 gitu. Kita targetin 500.000 sehari dikali 30 hari. Omsetnya 15 juta teman-teman. 500.000 dikali 30 hari 15 juta. Nah, omset 15 juta ini teman-teman sudah dapat satu tiket agen untuk naik agen by omset. Jadi bukan reseller, nggak harus misalnya gini, aku mah reseller, aku maunya sub agen dulu baru agen. Nggak harus kayak gitu teman-teman. Dari teman-teman reseller udah punya omset 15 juta, teman-teman bisa langsung jadi agen. Ini yang bisa menyebabkan kita jadi DU di bawah dari 1 tahun. Kayak gitu. Dulu aku punya anak DU kayak gitu, Mbak Mila ya. Mbak Mila jadi DU di bawah setahun. Bener-bener ngebut cuma 6 bulan atau 7 bulan ya jadi DU Mbak Mila. Itu luar biasa gitu. Karena beliau memang penjualan pribadinya Masya Allah gitu. Karena punya banyak tim. Nah, kita belajar itu, kita targetkan diri kita gitu. Aku harus bisa jual 500.000 sehari selama 30 hari, berarti 15 juta omsetnya. Kita punya agen, kita jadi punya satu tiket agen dan profitnya adalah 15 juta kali 20%, 3 juta teman-teman. Jadi teman-teman udah punya profit 3 juta. Lalu yang keempat, step keempat adalah kita latih reseller atau diri kita untuk menjual produk senilai 1 juta sehari gitu. Jadi dikali 30 hari, kan omsetnya berarti 30 juta. 30 juta profitnya kalau reseller ini 20%, 6 juta sebulan. Teman-teman langsung punya profit 6 juta sebulan gitu dan sudah pasti dapat tiket agen juga gitu. Cuman ini jadi agennya agen di atas rata-rata. Kan target omset agen tuh cuma 15 juta, 15 juta, 15 juta sama 3 bulan berturut-turut. Nah, ini udah langsung 60 juta gitu. Jadi jangan mikirin targetnya, tapi teman-teman mau punya profit berapa dari SR12. Jangan batasin, aku mah omsetnya segitu-segitu aja gitu. Soalnya ya kita ngebatasin diri kita sendiri gitu. Sekarang kita lampaui target-target yang ada di SR12 kayak gitu. Nah, itu kan tadi kalau reseller ya. Misalnya kalau teman-teman langsung jadi subagen gitu. Kalau udah levelnya udah subagen nih. Subagen itu kita latih diri kita jualan 1 juta sehari gitu. Selama 30 hari. Berarti teman-teman punya omset 30 juta. 30 juta kali 30%. Teman-teman punya untung atau penghasilan 9 juta sebulan. Enak nggak? Punya penghasilan 9 juta sebulan, kerjanya cuma dari rumah, dari HP, masih tetap bisa ngurus anak, ngurus keluarga, tapi penghasilannya 9 juta sebulan gitu. Dibanding kita kerja di kantor, pulang berangkat pagi, pulang malam, belum lama di jalan, digajinya cuma 4 juta. Aku nggak menyalahkan yang seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dengan kita dari rumah aja sudah bisa menghasilkan, kenapa harus kita lepas peluang ini kayak gitu? Teman-teman di sini bisa mulai berpikir, oh justru
aku kerja di kantor, nggak apa-apa aku kerja, tapi di tengah kesibukan aku kerja, aku tetap bisa ngiklan SR12 gitu. Karena nanti siapa tahu eh, dari kantor gajinya 4 juta, dari SR 9 juta, 13 juta sebulan. Gitu. Yang penting kita harus komitmen. Kita mau capek, kita mau siap ngelola gimana caranya kita punya penghasilan dari rumah. Penghasilan dari rumah nggak akan bisa tercapai kalau kita cuman tidur-tidur aja, dikasih iklan status nggak pernah diposting, dikasih masukan sama leader diem aja, nggak nggak deket ke leader. Kalau justru kalau kita lagi lemah lagi itu, Kak bantuin dong Kak, aku lagi kurang semangat nih Kak, tapi aku butuh pengen punya uang untuk bayar sesuatu misalnya. Kan sebentar lagi kenaikan atau PPDB nih, masuk anak sekolah baru kan uang PPDB biasanya nggak kecil ya gitu. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang elit biasanya uang pendaftarannya luar biasa fantastis. Nah, kalau teman-teman cuma sekedar dari mengandalkan dari gaji, kadang nggak nutup itu gitu. Justru kita kadang harus berhutang atau sebagainya gitu. Tapi gimana caranya nih SR12 udah ngasih peluang untuk kita punya penghasilan dari rumah, bisa mau punya penghasilan ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta. Kita alhamdulillah DU-DU sudah banyak yang membuktikan dari SR12 gitu, punya penghasilan ratusan juta wasilah SR12 gitu. Dulunya aku juga dari reseller, teman-teman. Aku mengawali SR12 tuh aku dari reseller. Di SR12 ini sistemnya adil. Kita bukan MLM. Jadi tidak pengaruh siapa yang duluan bergabung di SR12 itu nggak ngaruh gitu. Yang ngaruh adalah seberapa keras usaha kita untuk mencapai itu gitu. Kayak misalnya aku sama Yeyen kan sebenarnya di SR12 duluan aku, tapi uangnya banyakan Yeyen, teman-teman. Kenapa? Karena dia kerjanya lebih keras gitu. Timnya oke, jualan pribadinya kenceng dari marketplace gitu. Kalau DU Yeyen nanti akan ada sesinya gitu ya untuk marketplace, untuk ngajarin teman-teman marketplace gitu. Karena kalau Yeyen ini jagonya jualan pribadi, Masya Allah ya. Kalau jualan pribadi omsetnya udah MM-an gitu. Sebulan MM-an, kali aja untungnya berapa kalau SDU 55% ya. Ya tentunya anggap dikurangi admin dan lain-lain. Nah, itu nanti akan ada sesinya. Nah, sekarang sebelum kita sampai tahap distributor, kita harus lewati tahapan-tahapan itu. Karena aku pun dulu dari reseller, aku memaksakan diri aku untuk jualan. Nah, aku semangat jualan nih. Kalau misalnya kita ketemu orang, misalnya nanti kita akan jual, ntar dulu aku lanjut yang ini tadi udah ya. Subagen, agen, selanjutnya misalnya si agen ini melatih dirinya untuk jualan 1 juta per hari selama 30 hari. Kan 1 juta kali 30 hari 30 juta omsetnya, tapi profitnya 30 juta dikali 40%. Kalau agen jualan kita omsetnya 30 juta, berarti profit kita 12 juta sebulan, teman-teman. Ini dari jualan pribadi ya, belum tim. Karena di SR12 ini kita sistemnya bukan MLM, siapa yang kerjanya lebih sungguh-sungguh, lebih niat, kita fokus, kita yang akan mendapatkan hasilnya lebih banyak gitu. Kalau itu dari kita jualan pribadi, nanti kita punya tim, kita lakukan tingkatkan lagi targetnya, misalnya dari jualannya cuma 1 juta, kita kali lipat jadi 3 kali lipat, misalnya jadi 90 juta. Terus kita targetnya kita naikin jadi 4 kali lipat, 4 kali lipat itu berarti sehari harus jualan 4 juta gitu. 4 juta jadi sebulan adalah 120 juta. 4 juta kali 30, 120 juta. Nah, omset 120 juta ini adalah teman-teman akan dapat 1 tiket pertama untuk jadi distributor kayak gitu. Nah, kenapa sih kita kalau misalnya anggap jualan pribadi itu berat, nanti akan ada juga sesinya Mbak Samila Mumtaz. Mbak Samila ini adalah yang jago tim gitu. Jadi main tim. Kalau kita jualan pribadi, sehari jualan pribadi 4 juta kayaknya ngap-ngapan deh. Nanti akan diajarkan gimana caranya kita jualan 4 juta itu kita bagi sama tim. Berarti kita harus punya tim reseller, punya marketer gitu. Kalau di SR12 bukan MLM ya. Jadi nanti ini sistemnya grosir. Jadi kayak keagenan beras lah misalnya. Ya, teman-teman pasti tahu kan agen beras di rumah teman-teman, dari agen beras yang besar, nanti akan ada agen-agen beras yang kayak
di toko kelontong kayak gitu aja gitu. Jadi di SR12 itu yang membeli paling banyak gitu, ibaratnya kita beli di awal, pembelian awal paling banyak ini akan mendapatkan diskon yang paling besar gitu. Karena itu yang pakai modal ya, kayak gitu. Jadi untuk mencapai kursi distributor itu, teman-teman pasti bisa mencapai itu dalam waktu kurang dari 1 tahun, asal teman-teman nurut sama leadernya. Teman-teman dimotivasi, semangat, dikasih bahan iklan, diposting. Nanti kita akan bisa ngelihat nih, leader juga akan, oh ini dia luar biasa nih semangatnya gitu ya. Kayaknya potensial nih, bisa nih jadi distributor nih gitu. Nanti kalau leadernya udah ngelihat kayak gitu, udah kita tolong dong, aku diajarin terus dong. Aku lemah diingetin lagi. Aku pengen banget jadi distributor gitu. Pengen punya penghasilan puluhan juta dari SR12 gitu. Jadi di SR12 punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta itu bukan hal mustahil karena memang sudah banyak yang membuktikan seperti itu di SR12 gitu. Karena sistem kita sangat adil, sangat transparan, apapun yang teman-teman kerjakan di sini akan mendapatkan hasilnya gitu. Jadi kita nggak harus eh, kalau di MLM mungkin kanan stabil kanan kiri segala macam, nanti pendaftaran uang pakai uang pendaftaran, harga produk nggak masuk akal mahal. Di SR12 enggak, semuanya harga produk terjangkau, nggak ada tuh sistem kanan kiri. Kalau itu memperkaya leader nggak ada seperti itu di sini gitu. Kita semuanya fair gitu. Karena yang punya SR12 juga kan Pak Tony sama Bu Asri Muslim ya gitu. Bahkan Bu Asri kan juga dari pondok pesantren. Kita berusaha menjaga gimana sih gitu. Makanya bisnis SR12 berkembang lebih pesat gitu. Karena kita mencari keberkahan di sini teman-teman. Bukan sekedar mencari keuntungan. Seperti itu. Nah, lanjut. Jadi kunci untuk menjadi distributor adalah kita lakukan step-step itu, 6 step tahapan untuk jadi distributor, mulai dari jualan yang paling kecil, mulai dari jualan 150.000 sehari. Targetin di kepala kita nih, setiap hari aku harus jualan 150.000. Gimana caranya? Nanti akan kita ajarkan juga di grup ya, grup masing-masing nanti kita ajarkan gimana caranya, nanti akan ada sesi sama leader-leadernya juga kita ajarkan gimana sih caranya harus jualan 150.000 sehari. Apa aja yang harus kita lakukan, bagaimana triknya gitu. Nanti akan diajarkan. Nah, sekarang aku mau tanya, gimana di sini? Siapa yang siap mau jadi distributor tahun 2025? Nggak ada yang siap nih. Oh, Mbak Dia. Siap, Kak, siap. Oh, Mbak Nia siap. Siapa lagi Insya dua Allah nih? siap. Baru Insya dua. Allah siap. Siap. Oh, Siap. masih ragu-ragu, nggak yakin kayaknya sama diri sendiri. Jadi, Siap, Kak, siap. ya, Bismillah ya. Semoga Allah mudahkan gitu. Amin. Kalau kita masih ragu, Amin. mas bermimpi aja nggak yakin gitu. Iya. Aku jadi distributor nggak ya? Nggak jadi juga nggak apa-apa lah gitu. Yang penting punya uang gitu. Ngerasa udah cukup uang dari suami gitu ya. Ya jangan, kalau kita bisa dapat lebih, kita bisa membantu suami. Justru kita buat ngasih orang tua kita juga lebih enak pakai uang sendiri gitu. Mau apa-apa juga nggak harus izin gitu. Jadi kan nggak salah kan ya. Kita punya, anggap suami ngasih uang 15 juta sebulan. Terus dari SR teman-teman dapat tambahan lagi 5 juta sebulan. Malah jadi 20 juta. Malah jadi luar biasa kan, bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi makanya mulai sekarang kalau kita masih ragu untuk bisa punya penghasilan banyak di SR12, kita baca istighfar sama-sama ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Ya, bismillah. Kita harus Astagfirullahalazim. Kita harus hati-hati sama keyakinan kita karena kenapa? Siapa? Nah, kita harus hati-hati sama keyakinan kita gitu. Kalau kita yakinnya nggak jadi DU, nggak punya uang banyak dari SR12 gitu, itu yang akan membuat si tindakan kita malas, nggak mau posting, nggak mau cari
mitra, misalnya kalau untuk capai jadi DU kan yang memang harus kerja tim ya buat lebih cepat untuk mempercepat. Jadi kerja sendiri sama kerja berjamaah hasilnya akan beda gitu. Untuk mencapai 4 juta sendiri mungkin terlalu berat, tapi kalau kita punya tim reseller, 10 orang reseller gitu. Target reseller adalah 500.000 sebulan. Punya 10 reseller, berarti anggap dia sesuai target 500.000 kali 10, udah 5 juta. Udah di luar tambahan gitu. Nah, itu kalau resellernya standar. Kalau resellernya kita ajarkan yang cara tadi kita praktekkan kepada diri kita sendiri, yaitu 100 jualan sehari minimal 150.000. Itu pasti hasilnya akan luar biasa, teman-teman. Gitu. Jadi mulai sekarang kita harus hati-hati sama keyakinan kita, hati-hati sama ucapan kita, hati-hati sama pikiran kita. Hanya fokus berkata yang baik, berpikir yang baik, yakinkan diri kalau kita itu mampu, kita itu bisa. Karena sebuah keyakinan itu akan menjadi kenyataan atau membantu akan menjadi kenyataan gitu. Allah aja bilang gitu ya, aku sesuai prasangka hambaku ya gitu. Jadi kalau kita aja berprasangkanya selalu negatif, kita nggak yakin sama kemampuan diri kita, ya beneran kita nggak akan jadi distributor di tahun 2025 ini gitu. Jadi mulai sekarang harus hati-hati sama ucapan kita gitu, harus semangat gitu ya, harus berpikir positif gitu. Karena pikiran positif itu akan yang menjadikan sikap atau perbuatan kita dan akan menjadikan nasib kita gitu. Kalau kita udah mulai paham, kita minta ridho. Jangan lupa kita minta ridho suami kita atau pasangan kita atau anak kita, atau bahkan kalau masih punya orang tua, minta ridho sama orang tua kita, minta didoakan. Maaf Pak gitu, atau Bapak, Ibu, aku mau jadi distributor SR12 tahun ini, mohon doanya, doain biar semuanya dimudahkan, dilancarkan, minta ridho sama suami gitu. Jadi biar clear, biar kitanya enak. Jadi kita harus satu tujuan sama suami gitu. Sebagai istri gitu, walaupun kita berusaha untuk membantu suami, kita bukan untuk sekedar mencari nafkah gitu ya. Ibaratnya di sini kita hanya karena istri kan nggak wajib gitu ya mencari nafkah, kita hanya membantu suami kita gitu buat mencari tambahan. Tapi kalau misalnya mungkin kalau kayak DU-DU kita di sini nih yang udah pada jadi DU, yang tadinya kan yang fokusin SR12 tuh para istri-istrinya nih. Tapi karena suaminya, oh iya ya gede banget ya hasil dari SR12, ada yang resign gitu. Tapi aku nggak menyarankan resign ya teman-teman, kalau misalnya kita belum bisa punya penghasilan yang lebih besar atau untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Makanya aku hanya berusaha, kalau misalnya teman-teman masih punya pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu dan terus kembangkanlah SR12. Jadi kita harus berjalan beriringan, tapi harus konsisten atau harus siap capek, harus istiqomah ngejalanin SR12-nya. Jangan baru, ini sedikit nggak ada yang beli, baru ditolak sedikit, udah nyerah, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi benar-benar harus kita lakukan secara perlahan-lahan, yakinkan hati, mulai dari step paling kecil. Targetkan diri kita jualan 150.000 sehari. Ya, terus kita minta ridho orang tua kita, ridho suami kita gitu. Tugas kita hanya berikhtiar gitu. Kita harus ikhtiar yang maksimal. Kita yakinkan hati kita yakinkan diri kita kalau kita mampu mencapai itu. Lalu kita jangan lupa berdoa, minta ridho orang tua, ridho suami. Mungkin yang punya orang tua, bahagiakan orang tuanya semampu kita, bahagiakan pasangan kita gitu. Jadi biar Allah tuh ridho, Masya Allah gitu. Jadi melihat segala proses kebaikan itu untuk membantu langkah kita atau memudahkan kita untuk mencapai titik distributor gitu. Insya Allah nanti Allah yang akan memampukan, Allah yang akan mencukupkan kita gitu. Kalau kita sudah berikhtiar secara maksimal, nanti teman-teman akan merasakan, oh ya Allah ternyata aku nyampe loh jualan 150.000 sehari, nggak nyangka ini dari mana gitu. Allah yang akan mendatangkan pembelinya. Jangan salah, posting kita dapat pembeli gara-gara posting kita, bukan cuma sekedar postingan kita ya Allah, ya teman-teman, tapi kita minta sama Allah yang maha memiliki rezeki gitu, yang maha pemberi rezeki. Dia yang mendatangkan
pembeli untuk kita. Allah yang menggerakkan hati pembeli untuk beli SR12 di kita gitu. Jadi nggak boleh sombong. Benar-benar ini mah karena kerja keras aku. Nggak boleh seperti itu. Jangan sampai kesombongan itu terbersit di hati kita dan menjadikan diri kita itu takabur gitu. Benar-benar berkat gue ini mah gitu, bukan alhamdulillah gitu. Jangan sampai eh, timbul rasa kesombongan kayak gitu. Semua ini wasilah Allah gitu. Teman-teman berada di sini, Allah yang mengatur jalannya. Tinggal tugas teman-teman bagaimana caranya untuk berprestasi di SR12 untuk jadi distributor di SR12 gitu. Bismillah ya, kita minta sama Allah, kita mau punya penghasilan berapa gitu. Kita mau punya penghasilan berapa wasilah SR12, sebutin aja angkanya. Misalnya mau punya 9 juta, 15 juta, 24 juta, 48 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, wasilah SR12, nggak ada yang nggak mungkin. Allah akan memberikan itu kalau kita yakin, kalau kita kerja keras, kalau kita sungguh-sungguh, pasti akan tersampaikan pada level itu. Alhamdulillah distributor-distributor SR12 sudah merasakan nikmatnya berbisnis SR12 gitu. Wasilah bisnis SR12 ini kita banyak yang merubah hidup perekonomiannya. Ya Allah, kok jadi pengen nangis ya. Banyak alhamdulillahnya ya, banyak yang tadinya nggak punya kendaraan jadi punya kendaraan, yang tadinya orang tuanya kurang mampu bisa bantu orang tuanya, bisa mengumrohkan orang tua gitu. Sudah banyak keajaiban-keajaiban yang kami alami gitu, para distributor utama alami untuk uh, alhamdulillah. Kalau nangis aku. Jadi sudah banyak, alhamdulillah, wasilah SR12 ya, sudah banyak distributor yang terbantu gitu ya, wasilah SR12. Bahkan bukan cuma distributor gitu, bukan cuma distributor yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga, tapi teman-teman yang tadinya nggak punya HP dari reseller gitu ya, Kak, kita dikabarin, Kak, aku habis beli HP hasil jualan SR12, Masya Allah kan ya, kita bisa ngebantu banyak orang gitu. Di SR12 bukan cuma kita punya penghasilan gitu ya, tapi bisa juga membantu manfaat, apalagi kesembuhan-kesembuhan dari produk-produk SR12, apalagi Gomilku ya, Gomilku udah banyak banget testimoninya, yang tadinya lumpuh nggak bisa jalan lagi, yang tadinya asam urat tinggi jadi sembuh, yang tadinya punya paru-paru jadi sembuh, Masya Allah ya, atas izin Allah, wasilah produk SR12 gitu. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk menebarkan manfaat produk SR12 gitu. Jadi jangan malu untuk buka mulut kalau kita tuh penjual SR12 gitu. Misalnya ada temen nih update status, aduh lagi jerawatan banget ya muka, tawarin aja Acne Total atau Acne Cream kayak gitu. Duh, pusing banget ya kelayangan tadi. Ih, kamu kelayangan ya? Nih minum sari kurma apa Gomilku kayak gitu. Jadi dulu kita tuh yang para DU tuh seperti itu, sampai aku tuh ngejapriin temen-temen untuk cobain nih Acne Total SR12, kan dari awal launching udah ada tuh ya Acne Total. Ini kalau jerawat yang nggak sembuh nggak usah bayar gitu. Kalau aku dulu jadi jangan pelit untuk bagi tester, karena para customer gitu nggak akan tahu kalau kita kalau dia nggak ngerasain produknya gitu. Kalau kita demo-demo, makanya aku misalnya paling ampuh nih demo di arisan, kita bagiin tester Gomilku, nggak usah banyak-banyak, cupnya pakai cup puding aja. Misalnya teman-teman reseller beli satu box susu, kita seduh, nanti bagiin untuk cobain kayak gitu, atau ajak DU-nya nanti yang bawa produknya mah DU-nya gitu, nanti closingannya untuk teman-teman kayak gitu. Jadi di SR12 ini kita bukan cuma sekedar mencari keuntungan, tapi mencari keberkahan untuk bisa sukses berjamaah bareng-bareng ya teman-teman ya. Aku doain semua teman-teman yang ada di sini bisa sukses juga, bisa merasakan sukses wasilah SR12 gitu ya. Jangan ragu-ragu
untuk bermimpi, sebut mau punya penghasilan berapa. Dulu aku sampai ngeprint gambar mobil yang mau aku pengenin tuh apa gitu, aku tempel biar bisa kesampaian tuh gitu ya. Alhamdulillah dari gambar yang ditempel ternyata kebelinya bisa yang di atas itu gitu. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk bermimpi. Kalau kita bermimpi aja ragu, kita nggak yakin gitu, ya hal itu yang akan terjadi gitu. Jadi mulai sekarang harus berpikir positif, bertindak positif gitu untuk memanggil hal-hal positif atau hal-hal baik di dalam hidup kita gitu ya. Dari aku mungkin segitu aja. Mohon maaf kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Boleh kakak-kakak yang mau bertanya langsung open mic aja ya. Ya, ada yang mau tanya boleh silakan. Ada yang mau nanya kira-kira? Saya mau nanya Mbak. Oh ya, Mbak Yuli. Nah, yang saya mau tanyakan untuk yang tadi step by step yang harus kita jalanin, Ya, itu yang seperti penjualan 100.000 per hari, 250.000 per hari itu, iya. yang saya rasakan itu kan sangat sulit ya, karena orang yang udah beli susu satu kali sama kita kan kadang bisa beberapa minggu belum habis gitu. Mm-mm. Nah, emang udah ada ya orang yang bisa gitu, bisa sampai ke level itu gitu, bisa konsisten Mm-mm. penghasilannya seperti itu. Banyak, Mbak. Kalau yang saya rasain agak susah. Oh, yang Mbak. Karena Mbak Yuli mindsetnya masih ngerasa susah. Jadi ubah kalimat susah gitu ya. Ini mah susah, nggak nyampe, nggak bisa gitu. Kata yang jadi negatif apa? Susah. Jadi yang akan kejadian apa? Susah. Kalau kita bilang, ini mah gampang, insya Allah bisa gitu. Insya Allah nanti Allah yang mampuin gitu. Itu Nah, kita itu akan menemukan caranya gitu. Nanti misalnya kayak gini, kita follow up pertama, follow up dia gini. Jadi misalnya kalau habis jualan susu nih, misal aku nyarankan ke reseller-reseller aku, ditanya gimana Bu, susunya udah sampai, sudah diminum, rasanya bagaimana gitu kan? Kita tanya kayak gitu, terus kita screenshot misalnya, oh iya Mbak enak susunya rasanya nggak bau perengus. Nah tuh kita dapat testimoni, kita screenshot jadi update. Alhamdulillah, misalnya Ibu Ani ya, Alhamdulillah Ibu Ani udah beli susu Gomilku, katanya rasanya enak, Masya Allah semoga sehat selalu ya Bu. Kita jadiin status, itu akan menarik kepada pembeli berikutnya, kayak gitu Mbak. Jadi jangan hanya mengharapkan dari satu keluarga itu, tapi kita ada after sales-nya gitu. Jadi kita jaga, terus kita tanya lagi, misalnya itu udah sampai, nanti 3 hari atau 4 hari kemudian gimana Bu? Sebelumnya ada keluhan apa? Minum beli Gomilku itu ada keluhan apa ya? Terus sekarang gimana rasanya habis minum Gomilku gitu? Kita tanya lagi tuh. Ditanya, iya tadinya aku badannya pegel-pegel, kaku, kalau misalnya bangun tidur nggak bisa lurus, kesemutan kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah nggak pernah kesemutan lagi Mbak habis minum Gomilku. Nah, dapat lagi testimoni lagi, kita posting lagi kayak gitu. Nanti kan dari kayak gitu kan kita dapat testimoni real. Nah, habis testimoni real, nanti teman-teman di status itu ngelihat status WA kita, oh ya Allah iya ya dia jualannya benar nih, yang beli juga real testimoni, hasil jawaban dari yang beli kayak gitu. Nah, habis posting, makanya kita menyarankan jangan cuma sekedar posting status, tapi komen juga di status orang. Misalnya orang lain yang jangan yang penjual SR ya, calon customer kita gitu ya, kita targetin calon customer kita komen. Misalnya dia posting anaknya, kita doain aja. Masya Allah, anaknya pinter banget ya, kayak gitu. Gitu kita bangun interaksi, bangun kedekatan sama calon-calon customer gitu. Jadi setiap hari selain posting, kita juga komen-komen status orang, kita tambah kontak. Bahkan kalau udah punya kolamnya, kalau kayak Mbak Mila nih, dia biasa mengisi Zoom
untuk kelas ibu mengajarkan ASI atau empati kayak gitu. Nanti itu kan udah banyak teman kontaknya gitu. Nanti teman-teman kontak itu yang akan menjadi calon customer kita atau calon mitra kita. Makanya kalau Bu Yuli seperti itu, yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kata susah berjualan. Susah itu tuh itu sendiri yang harus kita betulkan, harus kita luruskan. Kita nggak pernah ini mah gampang insya Allah nanti. Terus biasanya kalau udah jualan susu itu nanti testimoni itu dari mulut ke mulut Bu, kayak misalnya ya aku beli susu di Bu Yuli tuh kemarin enak banget gitu. Kalau enggak ibu nanyanya di misalnya yang beli tetangga, ketemu tetangga yang beli susu tuh di tukang sayur misalnya, tanya di depan orang banyak, Bu kemarin habis minum susu saya ya, habis minum susu saya, minum susu Gomilku ya, gimana rasanya kayak gitu tanya. Nah itu kita bangun interaksi kayak gitu. Jadi jangan malu buka mulut, yang penting itu ya. Satu, kita harus yakinkan diri kita kalau jualan SR12 itu gampang, mudah. Apalagi jualan susu itu paling gampang, produknya paling mudah, paling cepat repeat ordernya gitu. Banyak testimoninya, bener-bener jutaan, kayak banyak yang sudah terbantu wasilah susu gitu. Yang mungkin DU Yeyen atau DU Hendra juga bisa jualan susu sehari berapa ratus box sehari gitu. Saking banyak ya, karena susu itu memang produk best sellernya SR12. Dulu deodoran masih gitu ya. Tapi yang paling cepat repeat ordernya si susu ini dan paling kelihatan manfaatnya Bu. Jadi mulai sekarang Bu Yuli jangan pernah bilang susah. Bu Yuli harus yakin Bu Yuli bisa jualan susu 1 box besar atau 1 pak sehari. Ya Bu, semangat ya Bu. Amin. Ya insya Allah. Masya Allah, siap. Kata Pak Adi Manap tuh sehari tuh di atas 50 box Bu kejualannya. Sehari Bu. Sehari. Tuh. Iya Pak Adi mah. Masya Allah. Nanti Bu Yuli juga bisa kayak Pak Adi jualannya. Pak Adi nanti. Yuk bisa yuk. Yuk semangat. Sikap. Masya Allah. Ya. Ayo ada yang nanya di chat. Ada yang nanya. Boleh silakan siapa tuh? Aci. Ini anak reseller aku ya. Assalamualaikum Ayah, aku mau tanya, tapi nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Ci. Gimana ya caranya bisa ngelola hasil jualannya? Sekarang tiap hasil jualan tuh pasti langsung kepake lagi, jadi kayak malah uangnya habisnya double buat bayar beli barang dan hasil barangnya juga kepake. Hehehe. Ya, teman-teman, memang kalau untuk awal-awal, kalau saran aku gimana cara ngelola keuangan, nanti kita akan ada kelasnya ya sebenarnya, cuman ini aku bahas singkat aja. Dulu aku kalau jualan itu keuntungannya dibagi 3 hasil keuntungan. Misalnya jualan apa nih, susu yang 1 paket itu 220 deh ya, susu gold 220.000. Misalnya Aci reseller 20%, berarti kan keuntungannya 44.000 nih. Dari 44.000 ini aku bagi 3, yang 14.600 sekian atau 14.700 lah kita buletin ya. 14.700 ini, 14.700 pertama kita simpan untuk jadiin modal lagi. Yang 14.600 kedua kita untuk gunakan untuk makan misalnya atau untuk jajan. Dan 14.600 yang ketiga untuk sedekah biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi dari hasil jualan kalau kita memang sudah masih punya penghasilan gitu atau masih punya tambahan income dari suami gitu, jadi jualan SR12 jangan diambil semua keuntungan. Asik aku habis jualan susu nih untungnya 44.000, udah jajan beli misalnya beli Hokben 44.000 gitu langsung habis, ya jangan gitu. Kalau misalnya susah dibagi 3, anggap bagi 2 deh. Jadi yang sedekah nanti bisa kita sisihkan dari yang setengah penghasilan kita. Jadi setengah ditambah modal, yang setengah itu kita pakai gitu, kita gunakan gitu. Jadi yang 22.000 ini nggak boleh diapa-apain teman-teman, harus ditabung. Itulah yang harus kita jadikan untuk belanja. Nanti kan udah ngerasain untungnya nih, nanti dari tabungan itu bisa beli, aku mau naik jadi subagen gitu biar untungnya makin berasa gitu. Kalau
3.500.000 mah cepet kekumpulnya, apalagi kalau kita jualannya rutin gitu. Teman-teman, uang di tabungan 3.500.000 itu akan lebih berharga dijadikan modal dan menghasilkan daripada diam di tabungan tapi nggak diapa-apain. Nah, kalau aku dulu aku tuh soalnya buat jadi agen, aku flashback sedikit ya. Dulu aku jujur aja minjem uang orang tua. Mungkin yang dulu gabung sama aku, kita ikut fast start coaching tahu gitu ya. Dulu aku jadi reseller kan modal nggak pakai modal gitu. Dulu aku mengajarkan sampai Yeyen juga aku ajarkan nggak usah pakai modal buat jadi reseller. Kita jualan aja dulu. Jadi modal itu dari uang customer gitu. Customer beli produk kita kumpulin nih misalnya dalam seminggu gitu ya. Nah, aku mau ini nih misalnya open PO susu gitu. Siapa yang mau beli susu gitu? Ayo barengan nih mumpung aku belanjanya biar sekalian misalnya kayak gitu. Dulu aku kayak gitu. Jadi reseller-reseller jadi reseller itu uang orang gitu, uang orang yang belanja ke aku nggak ngeluarin modal sama sekali buat gabung SR12. Lalu udah jualan tuh semangat aku dalam bulan pertama aku bisa punya untung 2 juta teman-teman. Karena aku japriin teman-teman satu-satu nawarin Acne Total sama deodoran. Dulu produk bestsellernya SR12 awal-awal kemasannya Acne Total tuh masih di pouch kuning gold kayak gitu dan deodorannya juga masih deodoran reguler gitu, belum yang premium. Deodoran tuh ampuh banget gitu. Aku langsung nawarin ini enak banget nih pakai ini jerawat 2 hari kempes bener-bener cepet banget. Apalagi kalau ditotolinnya 3 jam sekali nggak ada bekasnya nanti. Tapi jangan sampai digaruk ya. Kalau digaruk mah ya pasti akan berbekas gitu. Aku tawarin tuh. Aku jualan Acne Total ngumpulin banyak banget untungnya. Dalam sebulan aku punya untung 2 juta. Nah, dari 2 juta itu gitu, dibuka nih sama Bu Asri sama Pak Tony dulu buat peluang jadi agen. Agen itu dulu 5 juta modalnya. Murah banget ya, sekarang udah 15 juta. Dulu 5 juta. Ya aku fokus jualan sebulan aja untungnya udah 2 juta. Gimana ya pengen lebih banyak melipat gandakan. Jadi emang aku dari dulu mindsetnya tuh suka tantangan gitu ya. Jadi pengen punya untung lebih gede daripada uangnya cuman begitu aja 2 juta aku pakai jajan buat beli apa mendingan aku buat modal jadi agen. Nah, gimana caranya aku sampai mikir ya udah deh minjem mamaku gitu. Mah, ayah mau jadi agen apaan gitu kan zaman 2015 ya, 2015 2016. Mau jadi agen apa? Hati-hati penipuan kan namanya orang tua ya gitu ya. Minjem duit banyak amat. Dulu aku masih kuliah ya. Iya bener. Terus sampai bilang, "Hmm, ya enggak buat usaha, buat modal SR12 nih jadi agen 5 juta, ayah punya uang 2 juta, nanti diganti ya gitu kan. Ya udah minjem sama mamaku 3 juta gitu. Jadilah aku belanja jadi agen karena aku uang buat modal jadi agen itu minjem, aku makin semangat buat jualin. Wah, ini udah jadi produk. Aku soalnya mikir kalau kita punya stok kita akan lebih cepat misalnya nawarin orang gitu itu akan lebih cepat gitu barang itu akan lebih cepat muter gitu dibanding kita harus nunggu barang dateng nanti baru dikirim aku nggak suka yang lama-lama sukanya maunya cepet gitu kan makanya aku jadi agen tuh udah nekat jadi agen langsung wah gimana ya ini punya 3 jutanya nih dari modal ini utang gitu gimana ya caranya gitu untuk jadi lebih banyak menghasilkan lebih banyak ya udah semangat lagi jualan aku tawar-tawarin aku japriin terus dulu ya ketemulah Yeyen terus kita punya banyak reseller nah ada dapat reseller kayak gitu kan orang belanja jadi reseller kan 500.000 wah alhamdulillah balik nih 1 reseller 2 reseller gitu wah udah 1 juta semangat lah jualin dikit lagi nih gitu udah deh akhirnya nggak nyampe sebulan 2 minggu uang 3 juta mamaku aku balikin mah alhamdulillah nih mah udah ya gitu ya udah lunas udah ketutup dari hasil kita jualan gitu jadi aku nggak ada tuh sedikit pun ragu padahal dulu ya jualan SR12 dulu susah banget teman-teman fotoin produk sendiri sekarang mah teman-teman semua dimanjakan produk dapat desain dari pusat dari tim juga ada desain masing-masing testimoni nggak harus bikin kita tinggal pakai punya testimoni grup siapapun halal gitu ya asal logo tim dia jangan ditutup jangan pernah menutup logo tim orang gitu ya testimoni tinggal pakai gitu semua udah disediakan dulu mah foto sendiri
dapat testimoni ngedit sendiri gitu. Sekarang enggak, teman-teman, jualan SR12 lebih gampang. SR12 udah dikenal, kita udah 9 tahun. Ada dulu mah aku, apaan itu SR12? Emang halal produknya, emang BPOM gitu kan. Kita kan benar-benar namanya masih fase merintis, sedikit orang yang yakin sama SR12 gitu. Tapi alhamdulillah aku salah satu orang yang diberi keyakinan, oh, kalau ini tuh produk bisa menghasilkan gitu. Karena aku juga yakin sama ownernya, kita bukan MLM, kita ownernya bisa digampang ditemuin. Kita teman-teman nanti kalau misal ke kantor gampang foto Bu Asri gitu. Bisa mudah untuk dijangkau, bukan kayak MLM yang produknya dari luar negeri, ini segala macam mahal, harganya tinggi. Enggak, SR12 dari kalangan menengah atau dari bawah gitu ya. Karena produknya aja murah-murah gitu, bisa menjangkau seluruhnya kayak gitu. Balik lagi ke yang tadi agen itu, udah berhasil ngumpulin modal nekat tuh, minjem gitu aku buat jadi, karena aku mau ngerasain hasilnya lebih cepet gitu. Udah jadi agen, cuman aku itu dia kesalahan aku, fix mindset aku adalah dulu terlalu lama di posisi agen, terlalu nyaman gitu. Ah ya udahlah, agen juga diskonnya udah gede, 45% buat jadi DU nanti-nanti aja gitu. Padahal kalau kita kumpulin gitu, kita bisa jadi DU dengan waktu cepat. Makanya para distributor yang ada di sini, distributor IC Corp semuanya maunya teman-teman semua yang ada di sini untuk jadi distributor itu lebih cepat. Jangan kayak kita dulu gitu. Kita akan semua kasih tahu hal-hal yang dulu salah atau gagal pernah kita lakukan biar teman-teman nggak usah melakukan fase itu. Nah, untuk Aci sendiri tadi, uangnya ini kalau kita masih punya penghasilan atau tambahan dari suami masih kasih nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, uang hasil SR12-nya dibagi dua aja. Yang setengah boleh kita pakai untuk kegiatan kita atau kehidupan kita sehari-hari, yang setengah kita tabung untuk modal kita up level. Nah, jadi up level ini ada dua kan ya teman-teman gitu. Jadi bisa up level by modal atau up level by omset. Nah, by omset yang tadi tuh kita pacu diri kita untuk mencapai target omset tertentu, itu yang by omset gitu. By omset itu sebenarnya banyak yang bilang by omset itu jalur prestasi ya. Jadi omset 3 bulan berturut-turut, misalnya untuk jadi subagen itu 4 juta, 4 juta, 4 juta. Di bulan keempat teman-teman akan bisa jadi subagen gitu. Nanti kalau udah 4 juta, 4 juta, 4 juta gitu, biasanya leadernya akan kasih reward gitu, kasih hadiah gitu untuk teman-teman. Nah, di SR12 juga selain punya penghasilan, nanti apalagi kalau kita udah, ini kita bisa dapat reward-reward gitu. Ada reward umroh, reward jalan-jalan ke luar negeri, banyak teman-teman, reward uang, reward logam mulia gitu. Nanti juga akan mungkin setiap DU akan ada reward atau challenge masing-masing untuk mitranya ya gitu, beda-beda gitu, seperti itu. Jadi saran aku, kalau dapat keuntungan jangan langsung dipakai, tapi punya celengan atau tabungan sendiri untuk modal. Jadi nanti kalau misalnya dari SR12 aja lumayan nih hasilnya dari reseller. Gimana kalau teman-teman jadi agen? Hasilnya pasti lebih gede karena diskonnya 30%. Ntar kalau teman-teman jadi agen, maaf, sub agen yang 30%, agen 40%, diskonnya akan lebih gede gitu. Jadi punya keuntungan atau penghasilan itu jangan seluruhnya dipakai, tapi ditabung juga untuk modal gitu. Syukur-syukur kita dari yang tabungan itu nanti nggak akan kepake buat tambahan modal, tapi kita punya penghasilan bisa naik up level dari hasil omset pribadi, jualan pribadi, itu bisa lebih bagus, nggak ngeluarin modal uang kayak gitu. Jadi buat beli barang kata dia habisnya double gitu. Jadi memang harus istiqomah ya buat ngatur keuangan gitu. Jangan langsung menghabiskan keuntungan kayak gitu. Itu yang salah satunya ya gitu. Apalagi siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh ada lagi, kita buka satu pertanyaan terakhir yuk. Kalau ada yang mau tanya boleh. Siapa yang mau nanya? Aku mau nanya. Siapa tuh? Mbak Mariamah ya? Ya, Ya, Oh ya, Mbak silakan. Mariamah. Boleh Mbak. ini Kak, aku kalau posting-posting tuh nawar-nawarin produk Mm-mm. S12 kan, suka Mm-mm. ditanya
emang kakaknya udah pernah rasain apa belum gitu. Heeh. Oke. Saya kan emang ada yang beberapa belum pernah aku cobain. Heeh. Ya, kayak gitu tuh emang harus dicobain satu-satu dulu atau gimana sih Kak? Oke. Atau harus kita ngeles aja gitu, ngeles dulu Ngeles aja udah gitu ya. gitu kayak susu kan tuh kita Heeh. harus coba dulu biar nanti kita jualannya tuh nawarinnya tuh Heeh. enakin Oke. gitu. Kan kalau misalnya kita belum pernah cobain kan kitanya juga ragu gimana rasanya atau apanya gitu. Heeh. Ya, Bisa bagus ya pertanyaannya Mbak Mariama. Ya, aku langsung jawab ya. Sebaiknya memang kalau kita nawarin itu kita udah cobain produknya. Makanya aku sarankan minimal kita cobain susunya gitu. Kenapa susu gitu ya? Susu kan kita bisa cobain tester tuh 7.000 satu. Mungkin DU-nya kalau aku sih kita jual eceran ya gitu. Maksudnya per piece kan satu saset 7.000. 7 anggap mau cobain semua rasa, ada original, coklat, strawberry sama gold. 7 kali 4 berapa teman-teman? 28. 28 diskon 20% berapa harga resellernya tuh? Nah, dari 28.000 itu 28.000 kali 20%. Kok dikali dikurangi, salah maaf. Nah, teman-teman cuma ngeluarin uang modal 22.400, tapi teman-teman udah bisa nyobain 4 rasa susu Gomilku. Nah, kayak gitu. Jadi memang kadang kita butuh sedikit pengorbanan gitu ya untuk cobain karena kalau kita sudah minum atau kita sudah merasakan manfaatnya itu akan lebih powerful kita jualannya gitu. Jadi untuk meyakinkan orang lain itu nggak mudah kalau diri kita sendiri aja nggak yakin gitu. Kalau diri kita gimana ya? Enggak baunya perengus, aku enak, aku nggak doyan susu gitu. Misalnya, coba lawan rasa kayak kita gitu. Kita lawan ketidaksukaan itu, cobain aja dulu karena susu SR12 aja disukain sama anak-anak. Kita benar-benar nggak bau perengus. Kalau teman-teman cobain susu etawa lain, merek lain gitu di luaran sana, mungkin enak kali ya. Aku aja nyiumnya agak ada yang aromanya kayak obat, pahit gitu kan. Nah, beda-beda gitu. Kalau SR12 enggak, benar-benar kayak susu sapi biasa aja, padahal susu kambing gitu. Terus nggak bau perengus gitu. Dan yang gold disarankan diminum dalam kondisi hangat ya teman-teman, akan lebih enak kalau hangat karena dia ada jahenya, ada bawang putihnya. Itu dulu aku nggak doyan awalnya gitu, enak gitu. Karena emang udah terlalu terbiasa sama yang original sama yang rasa-rasa gitu ya. Pas awal-awal gold, nggak doyan, enak gitu. Pas kesini-sini lama-lama udah minum lebih dari 4 kali. Oh iya ya enak ya, ternyata memang harus hangat gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau menawarkan, kita sudah tahu dulu produknya, kita tahu dulu manfaatnya, kita udah merasakan gitu. Makanya saran aku yang sudah ini yang paling gampang untuk kita coba adalah Gomilku itu karena anggap akan kita jadikan produk andalan kita kayak gitu. Kalau untuk produk yang lainnya nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman, kalau aku kayak aku nih, lama-lama aku nggak beli produk-produk yang lain gitu. Jadi kalau semua produk ada di SR12, aku pakainya produk SR12 gitu. Karena kan aku stok ya, udah jadi distributor kan ada stok. Nanti teman-teman juga akan merasakan seperti itu kalau sudah punya stok, mendingan beli dari produk sendiri. Aku buat kebutuhan sehari-hari, misalnya pasta gigi tadinya pakai anggap brand apa gitu kan. Itu boykot daripada itu mendingan pakai brand SR12 aja gitu. Yang karkoal bener-bener bagus untuk mencerahkan gigi. Yang giginya beneran kuning gitu kan, banyak karang gigi, itu bisa cerah lagi, bahkan karang giginya bisa rontok. Karena SR12 produknya semua berkualitas gitu. Di SR12 eh, produk-produknya itu menjunjung kualitas, makanya repeat ordernya tuh sangat cepat gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita cobain dulu nanti perlahan dari mulai susu, habis susu misalnya sabunnya kah, apa atau produk lain. Iya, aku udah pakai loh. Aku misalnya dia nanyanya cushion, Mbak Mariamah belum pakai cushion. Iya, kalau cushion sih aku belum cobain, tapi aku udah cobain susunya ya enak banget gitu. Jadi kita ada pembandingan atau kita jawab tapi nggak ngeles gitu. Jadi jawab sesuai apa yang kita gunakan gitu. Cushion sih aku juga mau nih, aku lagi nabung dulu nih mau buat beli cushion, makanya kamu beli susunya sama aku misalnya gitu. Nanti
hasil keuntungan aku mau beli cushion gitu. Dijawab kayak gitu aja. Lanjut, ada lagi? Apa kurang jawabannya Mbak Mariamah? Mau ada pertanyaan lagi atau dari yang lainnya? Cukup Kak, cukup. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nih, Ada lagi? ada yang nanya lagi nih satu nih. Iya, boleh. Siapa? Kak Ipa. Ipa. Kak Ipa Mana? Alaidrus dari tim DU siapa nih, Kak? Boleh dibantu jawab di komen ya, Kak. Ini pertanyaannya adalah, kalau misalnya, Kak Ipa Alaidrus, kalau misalnya posisi kita sekarang subagen, terus kita mau up level ke agen, tapi kita belum punya tim di bawah kita, itu gimana, Kak? Gitu. Sebenarnya boleh, bahkan ada DU dulu ya, dulu di pengalaman pribadi aku, DU aku salah satunya Mbak Amriani Siva, mana Kasipa tuh, ada nggak nih dia? Dia juga jadi DU itu nggak punya tim sama sekali teman-teman. Dia jualan pribadi. Kalau kita yakin sama kemampuan diri kita, kita bisa menakar. Ah, karena teman-teman jangan pernah aku mau jadi agen. Aku ngeluarin uang, kan jadi agen itu 15 juta ya teman-teman di awal. Bayar 15 juta, tapi Kak Iva ini akan dapat produk senilai 25 juta gitu. Untungnya adalah 10 juta gitu kan. Kalau Kak Iva yakin sama kemampuan diri untuk menjual produk atau stok itu, silahkan. Aku boleh menyarankan, boleh gitu ya. Silahkan Kak Iva untuk up level jadi agen. Langsung jadi agen, itu boleh. Tapi kalau Kak Ifah nggak yakin, jangan lakukan itu gitu. Tapi kumpulin dulu, cari reseller gitu, rekrut mitra, terus ajarkan cara kita jualan, kasih iklan gitu. Jadi cetak diri kita ke eh, mitra-mitra kita gitu. Ajarkan yang harus kita lakukan untuk sukses di SR12 gitu. Kalau Kak Ifah nggak yakin, kalau Kak Ifah yakin, silahkan gitu. Justru jualan eh, jadi agen, diskonnya kan 40%. Jualan pribadi itu untungnya gede banget justru gitu. Karena DU aku tuh Amriani Sipa juga jadi DU dulu nggak punya mitra jualan pribadi gitu dari hasil marketplace dulu di Lazada. Kalau Kak Amriani Sipa jagonya Lazada, Lazadanya udah last mall. Nanti teman-teman akan diajarkan juga ya bisa gitu. Jadi di IC Corp lengkap ada spesifikasi DU ahli-ahlinya nih. Nanti akan diajarin sama master-masternya nih. Jadi setiap bulan nanti insya Allah akan ada Zoom diisi sama DU-DU yang berbeda gitu. Jangan sampai kelewatan Zoom tiap bulannya ya. Ini Zoom gabungan ALDU IC Corp. Kayak gitu. Jadi untuk Kak Ifah mana tadi? Kak Ifah Alaidrus. Oh, Kak Ifah itu dari DU Hendra Suryana. Oke, boleh. Nah, untuk DU Hendra, Hendra juga sebenarnya timnya nggak terlalu banyak, jualannya kencang juga pribadi di Shopee juga gitu. Boleh kalau Kak Ipa ngerasa yakin untuk jualan pribadi, boleh naik agen atau punya uang gitu ya daripada uangnya ditabung aja ngendep di tabungan tapi nggak menghasilkan. Kalau yakin diputar di sini, kita jualan pribadi nanti targetkan sehari jualan mulai dari minimal 500.000 Kak Ipah ya sehari, 500.000 sehari, atau kalau 500.000 kali 30 berapa tadi? 15 ya, 15 juta. Jadi akan nyampe target omset agen. Karena kalau kita sudah jadi agen, akan ada target omset 15 juta setiap bulannya. Jadi agen itu omsetnya 15 juta, ringan sebenarnya, kecil 15 juta itu. 15 juta kan dibagi 30, tadi ketemu ya 500.000. Dibagi 30. Jadi Kak Ifah harus jualan pribadi senilai 500.000 gitu. Tapi kalau Kak Ifah punya sub agen, nanti akan lebih ringan lagi karena target sub agen itu kan 4 juta. Anggap 15 juta dikurangi 4 juta, berarti Kak Ifah cuma cari 11 juta kayak gitu. Cuma kalau saran aku, kita nggak usah berpatokan sama target minimal gitu. Kita lampaui target itu. Kalau Kak Ifah yakin, aku sih menyarankan gitu. Langsung misalnya udah
Kak Hendra atau Kak Ina, aku mau langsung jadi agen nih, up level jadi agen by omset. Aku sarankan boleh, tapi stok produk-produk yang fast moving. Produk apa tuh yang fast moving? Produk yang best sellernya SR12 gitu. Jadi teman-teman nggak akan rugi gitu, karena produknya ini akan terus cepat muternya, mulai dari susu. Aku mau stok susu Alvarian gitu, dari Alvarian rasa dan Alvarian ukuran gitu, mulai dari 200 gram, 600 gram, yang renceng kayak gitu. Terus stok deodoran, itu juga best sellernya ya, fast moving. Terus sama misalnya minyak bulus, bedak, lipstick. Nah, kalau aku menyarankan kalau kita demo-demo ke ibu-ibu itu bawa bedak sama lipstick. Ini paling gacor, paling gampang dijualnya. Ibu-ibu kita sebutin, spillin manfaat produk bedak SR12 gitu, anti luntur gitu, tahan lama, malah bikin glowing, makin kena keringet makin bagus. Itu langsung pada borong. Aku aja kemarin habis demo tuh ya. Jadi masih rutin demo nih kita DU aja pada demo gitu. Jadi teman-teman reseller tuh jangan malu untuk demo, misalnya lagi ada arisan, bawa produk atau bawa brosur SR12 tawarin gitu. Enaknya kita jadi sub agen atau jadi agen, kita punya produk gitu. Kita mau jualan di Car Free Day, kita bawa ada bazar di sekolahan, kita bawa. Jadi enaknya jadi sub agen sama agen itu kita punya produk. Jadi nggak nawarin ini nih lihat brosur doang gitu, tapi lihat ini nih, cobain deh susu gue gitu, misalnya susu Gomilko dipotong misalnya, ini diseduh, ini enak banget rasanya gitu, bagus untuk tulang gitu, untuk kecerdasan otak anak gitu, yang stroke alhamdulillah rutin minum bisa jalan lagi gitu, yang diabetes kadar diabetesnya berkurang, bahkan bisa sembuh, udah jadi nggak suntik insulin lagi dan sebagainya, banyak. Jadi kita sebutkan seperti itu. Ya, lanjut. Ada lagi? Apa udah cukup? Kak Ipah Aledrus masih nyimak kah? Kalau kakak yakin, silakan maju Kak jadi agen. Insya Allah kita ketemu jadi distributor tahun 2025 ini ya Kak Ipah ya. Karena Amin. Kak Ipah mindsetnya udah luar biasa. Insya Allah Kak Ipah jadi DU-nya Hendra Suryana atau DU Ina ya. Jadi keluarga DU-nya Hendra DU Ina nanti jadi bagian dari keluarga Isikop juga. Siapa lagi? Oke, siap. Ini karena sebenarnya pengen Udah. lanjut banyak gitu Oh ya. iya, berarti ya. Tapi karena kita nih lintas wilayah ya, Oh, ternyata nggak di waktu Indonesia Barat aja, oh iya ada benar. waktu Indonesia Tengah. Saya jangan ada yang Indonesia Timur nih. Ah, Ya, siapa ah. tuh? Jadi untuk Zoom-nya kita close dulu hari ini. Tapi kalau misalnya kakak masih ada yang mau ditanya, boleh langsung tanya ke DU-DU-nya. Atau kalau baiknya sih ke DU-nya ya. Hmm. Nanti boleh ke jalurnya. Jadi kita nggak potong alur, potong kompas ya. Heeh. Jadi walaupun Kak Soraya ini nenek-neneknya DU-DU-nya, Masya Allah ya. Ya emang menang karena duluan masuk aja ya. Betul. Tapi hebatnya sama-sama hebat, bahkan DU-DU-nya ada yang jauh lebih hebat ya. Masya Mm, Allah ya. Enaknya di Insya Allah. SR12 tuh walaupun kita masuknya belakangan, tapi kalau kita bisa berjuang lebih giat, lebih keras, lebih serius, insya Allah hasilnya juga tidak akan mengkhianati gitu ya. Kayak ini Betul. ada yang 1 M sebulan, ya, Masya Allah tuh. Nanti Mm-mm. kita dapat nih ilmunya ya. Makanya jangan sampai kelewatan di Zoom-Zoom berikutnya. Heeh. Tapi kayak mau tutup dulu nggak, closing, ada closing statement dulu nggak nih? Ada pesan-pesan nggak nih yang bisa dibawa pulang dulu nih buat teman-teman semuanya nih? Ya paling closing statementnya sekali lagi hati-hati sama pikiran kita gitu. Jadi jangan pernah berpikir hal-hal negatif karena itu akan menghasilkan hal yang negatif pula. Tapi pikirkanlah hal positif, hal yang semangat biar kita mencapai atau mendapatkan hal-hal yang positif yang kita impikan. Seperti itu. Itu aja mungkin aku mohon maaf ya untuk teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan. Mungkin waktunya terlalu lama. Nanti izin foto juga ya kok teman-teman, kalau bisa nyalain kamera kita foto-foto dulu.
Oh iya, boleh yuk kita sebelum closing nih Iya, sebelum open closing video kita dulu ya. nyalain kameranya biar Nah, bisa say hi, saling kenal. Halo, ada Weni, ada Kak Nani Rahayu, ada Kania, ada Kak Siti Ima, Kak Mariama, Kak Yuli, Kak Mulyana, siapa lagi banyak tuh? Mas Adi, ayo, siapa? Ayo, yuk nyalain kameranya yuk. Kita foto-foto dulu. Kamu ada itunya kan yang bisa, foto bisa. yang Bisa, screenshot. Nah, screenshot kita ya. mulai dari halaman 1 dulu nih, nggak tahu ya halaman 1 yang siapa aja ya. Ayo kita ambil posisi. Acting aja nih, kali dapet ya kan, biar kagak salah pose ya kan. Ayo, ayo. Ah, Nanti kalau ketemu Bentar. jalan kita bisa saling sapa ya iya, gitu. Mungkin kalau udah lihat di kamera nih kali sekilas oh, kayaknya ini kenal nih. Jangan malu buat tegur sapa di jalan ya. siap. Oke, izin kita pose ya, pose. Ya, Satu dulu ya. 1, 2. Nah, pindah nih ke halaman 2 nih. Halaman 2. pose lagi ya Pose karena lagi, kita 1, tahu 2. nih yang mana yang mana aja. Nggak tahu yang dapet yang mana. Ayo Pose aja dulu dah. pose terbaik. Ah, sip. Nih halaman 3 nih ya. 1, 2. Oke, siap. Makasih banyak semuanya udah hadir. Mohon maaf atas kendala Makasih waktu banyak ya. ya ilmunya ya. Iya, Semoga nanti bisa Padahal udah setengah 11. istiqomah sama Padahal udah RSS 11. 12. amin, Banyak amin. semuanya. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Saya Tri, MC pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Semoga Selalu terus semuanya sama bisa ya. jadi DU di Amin. tahun 2025 ini ya. Kita ketemu di panggung distributor ya. Semoga Amin, amin ya rabbal kan biar jadi alamin. distributor di tahun 2025 ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Terima Rabbal kasih Alamin. semuanya. Terima kasih ya. Amin ya Allah, amin. Sampai Dadah.